Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita terakhir kemarin sampai kepada surat Al-Lail, Inna alaina lal huda, ayat yang ke-12. Inna alaina lal huda. Sahih? Baik. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ada dua penafsiran ulama tentang inna alaina lal huda yang kita telah jelaskan, yaitu innal hudal mustaqim tariquhu yusilu ilallah. Sesungguhnya petunjuk yang lurus itu jalannya mengantarkan kepada Allah. Wa yudni min ridha, dan mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan, inna alainal huda, sekali lagi maknanya petunjuk, dan sudah kita sampaikan juga berulang kali, Rasul bersabda, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan manusia kepada pahala dari Allah, ridha dari Allah, surganya Allah, hanyalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Jalan menuju surga hanya satu, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Rasul juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya oleh para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Rasul menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa mentaatiku, mengikuti jalanku, mengikuti sunnahku, maka dialah yang masuk surga. Namun barang siapa yang memaksiati diriku, menyimpang dari ajaranku,
maka dialah yang enggan masuk surga. Jalan sekali lagi menuju surga hanya satu, jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amad dolal, adapun kesesatan, faturukuhu masdudatun anillah, maka itu adalah jalan yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka ingin menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mereka ingin namanya juga surga. Namun yakini mereka tidak akan mungkin sampai ke dalam surga Allah. Kita yakini mereka pasti kekal dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka sejelek-jelek makhluk. Ini akidah kita. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwasanya orang kafir bagaimanapun ibadah mereka, bagaimanapun berbuat baiknya mereka, sedekahnya mereka, apapun yang mereka lakukan, Allah tolak. Allah tidak terima sama sekali. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, haram baginya surga, tempatnya di dalam api neraka. Sekali lagi, ini yang wajib untuk kita yakini. Jalan menuju surga hanya satu, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasul SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah satupun dari umatku, baik Yahudi atau Nasrani, yaitu umat dakwah, Yahudi ataupun Nasrani, yang dia mati, sedangkan dia tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Ini kata Syekh, kesesatan itu tertutup jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan apa itu kesesatan. Di antaranya firman Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, baik malaikat, baik nabi, baik wali yang telah mati, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka selama-lamanya. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah? Jadi barometer sesat atau tidak, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan sesat oleh Al-Quran dan Sunnah, itulah yang sesat. Bukan apa kata manusia. Kadang manusia tergantung seleranya. Kadang nggak sesuai dengan hawa nafsunya dikatakan sesat. Padahal yang sesat dirinya. Sebagaimana dahulu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada tauhid yang merupakan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Namun kaum Nabi Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami menganggapmu, melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Kita ulangi lagi. Seorang muslim muslimah punya pedoman hidup, punya barometer. Di antaranya apa yang dinamakan kesesatan itu adalah yang dikatakan sesat oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran tadi mengatakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafirun. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka selama-lamanya. Demikian pula Rasul menjelaskan apa itu kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah.
setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini barometer sesat atau tidak sesat adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan pendapat fulan dan alan. Ya, karena tadi kaum Nabi Nuh menganggap sesat Nabi Nuh, kaum Nabi Hud juga demikian. Padahal sebaliknya, mereka lah yang sesat karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kesesatan tidak akan mungkin bisa mengantarkan pelakunya kepada Allah, kepada pahala dari Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang Nasara yang ahli ibadah dari rahib-rahib mereka yang mereka tidak nikah untuk fokus ibadah, ya. Namun Umar bin Khattab ketika melihat mereka, beliau menangis. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya amral mu'minin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai amral mu'minin? Kata beliau, ketika aku melihat rahib-rahib orang Nasara itu yang ahli ibadah, tentunya niat mereka baik, ikhlas, ya. Cuma salah caranya, maka kata Allah, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Mereka sudah beramal, amilah. Mereka sudah capek, letih beramal, namun justru balasannya tasla naron hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Maka seorang muslim yang memiliki cita-cita, dan pasti setiap muslim punya cita-cita meraih pahala Allah, ridha Allah, surga Allah, dan sekali lagi tidak ada jalan meraih itu semuanya kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faturukuhu masdudatun anillah la tusilu sahibaha illa lil adzabis syadid. Tidaklah kesesatan kecuali akan mengantarkan pelakunya kepada azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Ini penafsiran yang pertama. Inna alaina lal huda. Dan ini juga kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir demikian, ada dua penafsiran. Dan yang kedua, sebagaimana penafsiran Qatadah dari kalangan tabi'in, makna inna alaina lal huda ay bayyana al halal wal haram. Kata Qatadah dari kalangan tabi'in, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mentafsirkan ayat inna alaina lal huda, tafsir yang kedua, bahwasanya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa itu yang halal dan apa itu yang haram. Dan semua muslim, setiap muslim wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan, kebahagiaan, keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Ya, sampai Allah menurunkan ayat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Allah sudah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah mengatakan kami tidak menyisakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Semuanya sudah apa? Dijelaskan. Inna alaina lal huda. Itu makna yang kedua dari inna alaina lal huda, bahwasanya kami, kata Allah, telah menjelaskan semuanya kepada manusia. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat Islam, yaitu Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Mereka tidak butuh kepada agama selain agama mereka, yaitu agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala ila nabiyyin ghaira nabihim. Dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fala halala illa ma ahalla wala harama
illa ma harrama wala dina illa ma syara'ahu. Maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran Islam kecuali yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi di zaman para sahabat pun tahu kalau Islam sudah sempurna, Rasul telah menjelaskan semuanya kepada kita. Riwayat ini, kisah ini ada dalam Sahih Muslim, yaitu kisah seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatal khira'ah. Nabi kalian menjelaskan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Ya, kata Salman Al-Farisi, ajal, benar. Ya, Rasul melarang kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kalau buang hajat yang masalah sangat privasi, komplit ajaran Islam. Masuk toilet, ya, kaki kiri baca apa? Zikirnya ada. Keluar dari toilet, kaki kanan bacanya ghufranaka. Ketika masuk tadi tidak boleh menghadap kiblat, atau melangkah kiblat ketika buang hajat. Lengkap komplit. Apalagi yang lebih dari itu. Ya, setiap muslim harus meyakini Islam sudah sempurna. Maka kewajibannya cukup mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan mengamalkannya. Tidak mengada-adakan hal yang bau dalam urusan agama ini karena sudah sempurna. Sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayap di udara kecuali dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar membawakan sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman tadi, inna alaina lal huda. Makanya Imam Az-Zuhri dari kalangan salafus saleh tabi'in, beliau mengatakan Allah lah yang menurunkan arisalah, ajaran Islam ini. Wa ala rasuli al-bala. Tugasnya Rasul menyampaikan semua apa yang diajarkan, syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina at-taslim. Tugas kita cuma menjalankan, tunduk patuh kepada yang diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya enak, cuma hawa nafsu, godaan dari asyaitan terkadang menyimpangkan manusia dari ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Inna alaina lal huda. Itu sekali lagi dua penafsiran para ulama. Sekali lagi ini antum bisa dapatkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ke-13, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Ai mulkan wa tasarrufan. Allah yang memiliki, menguasai, dan yang mengatur semuanya. Laisa lahu fihi ma musyarikun. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur, menguasai alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bahkan sudah sering kita sampaikan, orang musyrikin jahiliyah saja paham akan hal ini. Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta. Cuma mereka tidak melanjutkannya kepada tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Ya.
Cuma sangat disayangkan juga sebagian orang meskipun terkadang mengaku muslim namun masih mempercayai ada selain Allah yang mengatur alam semesta. Ya, pantai selatan diatur oleh siapa? Naudzubillahi min dalik. Ya, ada sebagian yang dinamakan dengan wali-wali menguasai sebagian wilayah. Naudzubillahi min dalik. Ya, bahkan mereka mengatakan wa min judika dunya wa darrataha. Di antara kedermawanan wahai Muhammad adanya dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik, dunia akhirat milik Allah. Allah yang mengatakan. Kok masih ada yang mengatakan dunia akhirat milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syirik dalam ar-rububiyah. Naudzubillah min dzalik. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik Allah lah dunia dan akhirat. Dan Allah lah yang mengatur semuanya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam keduanya. Apalagi kalau orang itu haji atau umrah, ketika mengumandangkan talbiyah, ya, ada makna yang tersirat dari ayat ini. Di antaranya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian tadi innal hamda, segala puji, wa ni'mah, segala nikmat, wal mulka, kekuasaan ini semuanya apa? Milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Makanya para ulama mengatakan ibadah haji umrah itu pendidikan penggemblengan at-tauhid. Ya, atau kalau istilah kita oleh-oleh yang termahal. Orang itu pulang haji atau umrah membawa apa? At-tauhid, menyebarkan at-tauhid. Bukan malah berbuat syirik. Naudzubillahi min dzalik. Falyarghab ar-raghibuna ilai fit talab. Kalau kita sudah meyakini Allah yang memiliki mengatur alam semesta dunia akhirat, maka seorang muslim muslimah yang bijak, yang sejati, hendaklah hatinya bergantung hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Minta kepada yang menguasai alam semesta, yang memberikan rezeki, memberikan kehidupan, kematian. Ya, sekali lagi ini buah daripada meyakini rububiyah Allah. Wa innalana lal akhirata wal ula wal yanqati raja'uhum anil makhluqin. Dan hendaklah manusia itu tidak terlalu berharap kepada manusia, kepada makhluk. Kenapa demikian? Karena tadi yang menguasai alam semesta hanyalah Allah, yang mentakdirkan segala sesuatu hanyalah Allah. Sesuatu terjadi itu hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Makanya Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka semuanya bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Semua di tangan Allah. Biyadikal khair. Maka hati seorang muslim muslimah yang paham akan akidah seperti ini, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak berharap kepada manusia. Manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa mati, manusia bisa berubah. Dulunya kawan bisa menjadi lawan dan seterusnya. Maka gantungkan, harapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah wasiat Rasul kepada sahabat beliau. Beliau mengatakan wa ajmi'il ya'sa
mimma fi adinnas. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Taib. Kemudian kata Syekh, wal yanqati raja'uhum anil makhluqin. Ayat berikutnya 14, fa anzartukum naron taradha. Aku kata Allah memperingatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Taladha artinya tasta'il, at-tasta'irru wa tatawaqqadu. Api neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa. Tidaklah yang memasukinya kecuali orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Alladzi kadzdzaba, yang mendustakan. Ini mirip dengan yang sudah kita lewati. Wa kadzdzaba bil husna. Mereka mendustakan al-husna, mendustakan at-tauhid, mendustakan al-aqidah as-sahihah, mendustakan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ancaman dari Allah, la yaslaha illal ashqa, yang mendustakan qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan dia berpaling anil amri, dari perintah Allah. Mendustakan kabar berita, berpaling dari apa? Perintah. Berpaling dalam masalah apa? Amal-amal yang dohir, mendustakan dengan apa? Batinnya. Batin dohirnya menyimpang dari qala Allah, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya la yaslaha illal ashqa. Tidaklah yang memasuki api neraka yang menyalanya tersebut kecuali orang-orang yang sengsara. Ayat berikutnya, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka tersebut, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan jiwanya. Kata Syekh, bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsihi wa tathhirahu minadz-dzunub wal adnas. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang di antara cirinya menginfakkan hartanya tujuannya untuk mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Ini sudah kita lewati pembahasan dua ayat tersebut. Mereka menginfakkan hartanya untuk mensucikannya dari segala dosa dan noda. Qasidan bihi wajh Allah Ta'ala. Tujuannya lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla hadha ala anna idza tadammana al-infaq al-mustahab tarka wajibin kadainin wa nafaqatin wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyisipkan tafsir ayat ini tentang pembahasan masalah fikih, yaitu masalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan yang mustahab, yang sunnah. Mustahab di sini maknanya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, ada misalnya orang yang kelihatannya memang ada kebutuhan dengan kita, utang atau mungkin dia butuh untuk diberi uang misalnya. Ini namanya apa? Kalau kita beri, ini mustahab kata para ulama. Sedangkan infak yang wajib, contohnya zakat, mal, contohnya menginfakkan harta untuk menafkahi anak dan istri, ini yang wajib. Ini dibahas oleh Syekh. Orang yang bertakwa itu tidak menginfakkan di jalan yang mustahab, namun lupa yang wajib. Misalnya dia cuma punya uang 200.000, sebetulnya itu hanya untuk belanja anak dan istrinya. Itu jatah memang untuk anak dan istrinya dalam sehari misalnya. Mau diberikan kepada istrinya, tiba-tiba ada temannya atau tetangganya butuh bantuan. Mungkin butuh untuk anaknya sekolah atau yang lainnya. Maka ada dua pilihan. 200.000 tersebut untuk anak istrinya atau untuk tetangga atau temannya. Kata ulama, yang anak dan istrinya itu infak yang
wajib. Sedangkan membantu tadi hukumnya apa? Mustahab. Dia benturkan dua pilihan tadi. Maka kalau seandainya dia pilih yang mustahab tadi, dia bukan ciri orang yang at-taqwa. Karena apa? Orang yang bertakwa yu'ti malahu yatazakka. Sedangkan tazkiyah mensucikan itu dengan menjalankan yang apa? Wajib terlebih dahulu sebelum yang apa? Mustahab. Makanya ada ungkapan dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, man ishtaghala bin nafli anil fardi fahuwa maghrur. Orang yang sibuk dengan yang mustahab meninggalkan yang wajib, orang itu tertipu. Salat malam jam 12 sampai mau jam 4, tidur sampai jam 7. Subuhnya dijamak dengan ini orang yang keblinger, orang yang apa? Kata Imam Al-Hafidh Hajar tadi, yang tertipu, yang wajib remehkan, ditinggalkan, sibuk dengan yang mustahab. Sama dengan tadi, ada infak yang wajib, ada infak yang mustahab. Kalau dia memberikan yang wajib tadi kepada yang mustahab sehingga mentelantarkan yang wajib tadi, maka dia berdosa. Maka dia apa? Bukan ciri orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu yuti malau yatazakka, mensucikan dirinya dari dosa. Sedangkan kalau dia memberikan uang 200 tadi kepada yang mustahab tadi, berarti dia meninggalkan yang apa? Wajib, berdosa. Kecuali kata para ulama, kalau misalnya anak dan istrinya ridho. Misalnya ada seorang kepala rumah tangga tadi, sudah mau memberikan uang belanjaan yang cuma itu saja yang dia punya, kemudian datang orang lain ingin untuk meminjamnya. Kalau dia mengatakan kepada anak dan istrinya, boleh enggak kita pinjamkan, boleh enggak kita kasihkan? Kalau dua-duanya ridho, maka itu termasuk yatazakka, bahkan dua-duanya dapat pahala. Namun kalau enggak ridho, karena apa? Memang kebutuhan, maka harus didahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Jangan dibalik, nggak enak sungkan dengan tetangga, dengan teman, masa nggak dipinjamkan? Kenapa sungkan dengan yang mustahab, nggak sungkan dengan yang wajib tadi? Makanya butuh ahli ilmu. Sekali lagi, yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang mustahab. Jangan raktir sana kemari, namun utangnya pelecehan. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang juga dibahas oleh Asy-Syaikh. Karena tadi alladzi yu'ti malahu yatazakka, ciri orang yang bertakwa memberikan hartanya untuk mensucikan. Namanya mensucikan diri dengan melaksanakan yang wajib, bukan malah meninggalkan yang wajib meskipun melaksanakan yang mustahab. Kata beliau, fa innahu ghairu masyru', mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib itu tidak disyariatkan. Bal takunu atiyatu mardudatan inda katsir minal ulama. Bahkan infaknya tadi itu tertolak menurut kebanyakan para ahli ulama, li'annahu la yatazakka bi fi'lin mustahabbin yufawwitu 'alil wajib. Karena dia tidak bisa mensucikan dirinya dengan melakukan yang mustahab namun meninggalkan yang yang wajib. Berbeda dengan sebaliknya, yaitu melaksanakan yang wajib meninggalkan yang mustahab, dia nggak berdosa. Sebagaimana kata Ibnu Hajar juga rahimahullah, beliau mengatakan man ishtaghala bil fardi anin nafli fahuwa ma'dzur. Orang yang sibuk dengan yang wajib meninggalkan yang mustahab, maka dia ada uzur. Makanya kalau kita ingat pelajaran tingkatan wali Allah ada dua. Yang pertama yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Ini yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, tetap dia wali Allah yang mencukupkan dengan yang wajib tanpa yang mustahab. Tetap dia wali Allah. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka. Ini yang bukan termasuk wali Allah, yang berlumuran dengan dosa. Yang kedua muqtasid, yaitu yang mencukupkan dengan yang wajib, tidak melaksanakan yang mustahab. Dan yang paling tinggi sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kata Syekh lagi, Allah berfirman, wa ma li ahadin indahum min nikmatin tujza. Dan tidaklah bagi orang tersebut di sisinya nikmat dari orang lain yang dia balas.
Maksudnya, ai laisa li ahadin minal khalqi ala hadal atqa nikmatun tujza illa waqad kafahu alaiha. Orang yang bertakwa tadi ketika dia berinfak hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dulunya punya kebaikan kepadanya itu sudah dia balas semuanya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kemudian ketika dia menginfakkan hartanya kepada orang tersebut hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan balas budi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.